おいと。あまねくんのバカ。くし。Oke semuanya, kembali lagi dengan Aniki kalian di sini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu meningkatkan kadar gula di tiap episodenya, yaitu Otonari no Tenshi-sama episode keempat. Buat kalian para pengidap sindrom jomblo wibu no lab, gua sarankan untuk melihat episode pertama hingga ketiganya terlebih dahulu, karena DMS di episode keempat ini akan mengalahkan ketiga episode sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke kaum wibu jomblo yang lainnya, supaya gue bisa semangat lagi dalam membawakan alur cerita anime baru yang lainnya. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa jomblo wibu no lab kalian semua. Dan inilah dia, ketika malaikat sebelah kamar tiba-tiba membuatku jadi orang yang tidak berguna. Scene dibuka dengan menampilkan Itsuki dan Chitose yang sedang meminta penjelasan ke Amane dan Mahiru. Mahiru yang meminta maaf pada Amane, namun tentu saja Amane merasa waifunya itu tidak salah. Chitose pun terkejut karena tetangga Amane ternyata memanglah sang malaikat. Itsuki kemudian mengambil kesimpulan yang ada, yang mana Mahiru yang merupakan tetangga Amane saling berbagi kebersamaan satu sama lainnya. Amane pun membenarkannya, sedangkan Mahiru menjelaskan karena dirinya yang berhutang budi pada Amane, serta dirinya yang khawatir dengan pola hidup Amane yang tidak sehat. Itsuki kemudian asal ceplos yang menggambarkan Mahiru dan Amane seolah tengah kawin lari. Mendengar yang membuat keduanya terkejut dibuatnya. Namun Mahiru langsung menyanggahnya dengan berkata itu tak mungkin terjadi. Dan argumen Mahiru diperkuat dengan Amane yang juga berpikiran sama sepertinya. Itsuki akhirnya mengetahui boneka yang dibeli Amane sebelumnya itu sudah pasti dibelikan untuk Mahiru. Amane dan Mahiru yang membenarkannya membuat Chitose yang ingin menggoda mereka langsung ditepis oleh Amane. Di tengah adu bacot antara Amane dan Chitose, Mahiru nampak tersenyum ketika melihat Amane. Singkat waktu, setelah semua kesalahpahaman diluruskan, Itsuki dan Chitose berjanji tak akan mengatakannya pada siapapun. Sesaat kemudian, Chitose terlihat memandangi Mahiru dengan sangat tajam, yang mana ternyata itu kali pertama Chitose melihat sang malaikat dari jarak dekat. Setelah mengagumi kecantikan Mahiru yang di luar nalar, namun di saat Chitose hendak menyentuh wajah Mahiru, secara tidak terduga, setelah banyak perbincangan yang ada, Chitose dan Itsuki juga turut mengenalkan diri mereka pada Mahiru. Itsuki menyarankan untuk memberitahukannya jika Amane berbuat aneh-aneh padanya. Namun Mahiru dengan yakin berkata bahwa Amane tidak tertarik padanya. Maka dari itu dirinya yakin Amane tak akan melakukan apapun padanya. Sekepergian Itsuki dan Chitose, Amane nampak minta maaf pada Mahiru atas kelakuan kedua sahabatnya tadi. Namun Mahiru merasa tidak masalah karena di sekitarnya tidak ada orang seperti mereka berdua, yang bahkan dirinya merasa momen-momen tadi terasa sangat menyenangkan baginya. Di saat Amane memintanya untuk memukul Chitose jika dirasa mengganggu, namun Mahiru malah menanggapi ucapan Amane barusan dengan sangat serius. Tak lama berselang, Amane dan Mahiru terlihat memandangi turunnya salju. Usai berbincang berdua, Mahiru berniat kembali untuk mengambil sup rebusan daging yang ada. Dan ketika Mahiru memberitahukan menu makan siang besok mereka adalah omrice dengan saus daging sapi rebus, Amane nampak terkejut dan tidak sabar menantikan makan siang di esok hari. Seperginya Mahiru, Amane nampak tertunduk ketika mengingat rahasia mereka ketahuan oleh Itsuki dan Chitose tadi. 二人だけの秘密でよかったのに。何考えてるんだ俺。 Singkat cerita, setelah menghabiskan makan malam mereka, Amane terlihat mencuci piring sembari Mahiru yang bercerita mengenai dirinya yang diajarkan memasak oleh orang yang pernah merawatnya dulu. Yang mana Mahiru menganggap masakan orang yang merawatnya itu dapat memberikan rasa kebahagiaan. Amane pun menganggap masakan orang itu pasti terasa sangat enak. Namun baginya saat ini, masakan Mahiru juga memberikan rasa kebahagiaan padanya. お前のが幸せの味なんだが。Mahiru? Amane bertanya ada apa, namun ternyata Mahiru hanya terkejut dan bertanya dalam hati mengenai masakan yang bisa membuat Amane bahagia. Mendengar yang membuat Amane mengeluarkan kata-kata yang kelewat gentleman. 毎日食いたいくらいにはうまいぞ。ありがとうございます。
Merasa hampir tergenjutsu, Amane mengganti topik dengan mengingatkan janji mereka besok. Mahiru pun memperjelas besok setelah makan siang, mereka akan bermain game bersama. 楽しみにしてます。 Keesokan harinya, terlihatlah sang malaikat yang tengah bermain game dengan sangat seriusnya. Mahiru terlihat bermain game Super Mario Bros. KW. Namun ketika dirinya kalah, Mahiru langsung menoleh ke arah Amane dan seolah memberikan kode padanya. Amane yang paham pun mendekat padanya. ほら、ここはこうしてだな。ここでこうタイミングを見計らって。 Setelah beberapa saat, mereka berdua nampak baru terkejut dan Amane langsung meminta maaf padanya. Di tengah wajah kedua yang sangat memerah, Amane kembali meminta maaf padanya. Diminta oleh Mahiru untuk tidak perlu memikirkannya. Mendengar ini membuat Amane terkejut dan menanyakan Mahiru yang tidak suka jika ada orang lain yang terlalu dekat dengannya. 嫌とは知らない人ではないですし。 Dan sore hari pun tiba. Terlihat Mahiru yang masih bermain game dan diri juga terlihat mengikuti arah berbeloknya mobil yang ada di dalam game. Melihat tubuh waifunya yang mengikuti pergerakan stick dan gamenya, Amane pun mengingatkan supaya tubuh Mahiru tidak perlu mengikutinya juga. Namun Mahiru tidak mendengarkan dan tetap konsen pada gamenya. Melihatnya membuat Amane menganggap kelakuan waifunya itu sangatlah kawaii. Melihat Mahiru yang terjungkal ke pangkuannya, membuatnya tertawa dan memberitahukan tubuhnya tidak perlu ikut-ikutan miring juga. Mahiru yang memerah pun memberitahukan itu tidak disengaja. Melihat wajah Mahiru yang sangat merah sembari menahan rasa malu, hal tersebut tentu saja membuat Amane tertawa dibuatnya. Mahiru yang protes karena Amane menertawakannya, namun Amane hanya menganggap tingkah Mahiru yang tadi kelewat kawaii. Oh, itu. Oh. あまねくんのバカ。 Singkat waktu, setelah berhasil memenangkan game balapan itu, Mahiru terkejut di saat melihat Amane bangun secara tiba-tiba. Dan ketika kembali, Amane nampak memberikan hadiah untuknya. Setelah diterima, Mahiru pun diminta untuk membukanya. Dan alangkah terkejutnya Mahiru setelah melihat isi hadiah yang diberikan Amane tadi adalah sebuah dompet gantungan kunci. Amane memintanya untuk digunakan pada kunci rumah cadangan miliknya. Mahiru merasa terkejut karena Amane ternyata memiliki selera yang sangat bagus. Amane mempertanyakan kata ternyata, yang mana rupanya maksud dari Mahiru ialah soal penampilan Amane yang terlihat biasa saja namun punya selera yang sangat bagus. Mahiru kemudian menyinggung soal selera pakaian Amane yang terlihat cukup bagus di SMA. Ketika Amane hendak membantahnya, namun dirinya langsung tersadar dan mempertanyakan dari mana Mahiru tahu semua hal itu. Dan ternyata Mami Shihoko yang mengirimkan foto dan memberitahukan semua hal mengenai Amane pada Mahiru. Amane pun baru teringat Mahiru dan emaknya yang telah bertukar kontak sebelumnya. Melihat Amane yang tidak pede, membuat Mahiru mendekat dan memberitahukan tentang rambut Amane yang menutupi dahinya, membuatnya terlihat tegap dan tampan. Melihat Mahiru yang terkejut, membuat Amane bertanya padanya. Namun Mahiru hanya mengatakan tatapan Amane yang menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Mendengar yang membuat Amane tak bisa mengelaknya lagi. Namun karena merasa tidak adil, Amane berniat untuk membalasnya. Sesaat kemudian, Mahiru juga hendak memberikan Amane sebuah hadiah Natal. Yang mana hadiah Mahiru ternyata adalah sebuah shell berwarna hitam. Amane terlihat sangat senang dengan hadiah darinya itu. Hal tersebut membuat Mahiru bersyukur melihatnya. Ketika Amane memandangi dirinya, Mahiru pun bertanya padanya. Namun Amane hanya merasa ekspresi Mahiru yang terlihat jauh lebih lembut dibandingkan pertama kali bertemu. Dan di saat Amane mengungkapkan cara ketawa Mahiru yang sekarang terlihat jauh lebih kawaii dibandingkan sebelumnya, hal itu membuat Mahiru memerah dalam seketika. たのかなって嬉しい。おお。ちょっと黙ってください。 Setelah melepaskan diri, Amane melihat Mahiru yang memerah dan menduga bahwa dirinya sedang malu saat ini. Namun Mahiru enggan untuk jujur dan malah pergi ke balkon.
Di saat Mahiru masih memerah, dirinya dihampiri oleh Amane yang khawatir jika Mahiru akan terkena flu di luar. Dirinya terlihat memberikan selimut pada waifunya itu. Mahiru kemudian menyinggung soal Amane yang lebih rentan sakit daripada dirinya. Amane kemudian memberitahukan dirinya saat itu tidak mandi dengan benar dan membuatnya jadi sakit. Mendengar membuat Mahiru akan mengomelinya dan memastikan Amane yang akan mandi dengan benar di lain waktu. Tak lama berselang, Amane nampak berterima kasih pada Mahiru karena selalu merawatnya selama 2 bulan belakangan. Mahiru pun terkejut dan turut berterima kasih padanya. Amane merasa tidak melakukan apapun. Namun Mahiru mengungkapkan dirinya berterima kasih untuk bagian yang tidak Amane ketahui. なんだかんだ俺もこの生活が気に入ってるんだよな。 Beberapa waktu kemudian, Amane melihat wajah Mahiru yang memerah, menduga bahwa Mahiru terkena demam. Meski mencoba mengelaknya, Amane meminta bukti dengan mengukur suhu tubuhnya. Dan setelah mengukurnya, Mahiru yang mencoba untuk berbohong dengan berkata suhu tubuhnya adalah sebesar 37,2 derajat. Namun Amane langsung mengambil termometernya dan mendapati suhu tubuh Mahiru yang ternyata sangat tinggi. Mahiru pun ngambek karena dirinya tidak bisa berbohong di hadapannya. Amane memintanya untuk istirahat, namun Mahiru hanya diam tak berkata apapun. Melihat waifunya yang kelewat keras kepala, dengan gentlenya lagi. Ini yang dilakukan oleh Amane. Amane berniat mengawasinya sampai tidur. Dan ketika hendak dibawa ke kamarnya sendiri, Mahiru melarangnya masuk ke kamar seorang gadis. Mendengar membuat Amane menawarkan tidur di kamarnya. Mahiru yang bertanya tentang pilihan lain, namun Amane tetap keras kepala dan bertanya mau pilih kamar sendiri atau kamarnya. Mahiru yang semakin memerah, menanyakan jika tidak mau keduanya. Amane pun menjawab bahwa dirinya akan menerobos masuk ke kamar Mahiru tanpa izin dan menunggunya hingga tertidur. Namun rupanya, Mahiru lebih memilih untuk tidur di kamar Amane. Sehabis merawat waifunya itu, Mahiru terkejut karena Amane ternyata sangatlah cekatan. Namun Amane memberitahukan bahwa dirinya hanya menirukan apa yang dilakukan oleh Mahiru padanya. Amane kemudian bertanya alasan Mahiru yang memaksakan dirinya sendiri. Yang mana ternyata alasan Mahiru adalah karena Amane tidak bisa menjaga diri. Amane merasa menjadi beban dan meminta maaf padanya. Namun Mahiru memberitahukan bahwa dirinya tidak pernah menganggap Amane sebagai beban. Tak lama berselang, Amane yang hendak keluar kamar. Namun secara tiba-tiba, ternyata Mahiru yang terkejut dan langsung menutupi wajahnya. Dan ketika dirinya mengucapkan selamat tidur pada Amane, hal itu membuat Amane masih terdiam menjadi bekas setelah melihat Mahiru yang sholat tak mau dirinya pergi. Dengan sangat gentlenya, MC kita yang satu ini menggenggam tangan waifunya itu dengan sangat eratnya. Mahiru kemudian memberitahukan bahwa diri tak bisa tidur jika dipegangi seperti itu. Namun Amane malah mengancam jika ingin genggamannya lepas, maka Mahiru harus cepat tidur. Keesokan paginya, Amane terlihat memasuki kamarnya dan menanyakan keadaan Mahiru saat ini. Mahiru pun menjawab bahwa dirinya masih sedikit lelah. Di saat Amane hendak membelikan keperluan Mahiru, Amane yang melihat waifunya itu yang seolah tak ingin dirinya pergi, memutuskan untuk kembali dan duduk tepat di sebelahnya. Amane kemudian berniat mengajaknya mengobrol hingga tertidur. Mahiru pun nampak sangat bahagia karena husbunya itu yang sangat peka. Yang mana ternyata itu kali pertama dirinya dirawat saat sakit. Dan ketika Mahiru menyinggung nama Koyuki, Amane pun bertanya siapa itu Koyuki. Yang ternyata itu adalah nama orang yang datang untuk merawatnya dulu. Mahiru yang mulai terbuka pun mengungkapkan bahwa dirinya selalu sendirian saat pagi dan juga malam. Melihat wajah sedih dari Mahiru, Amane pun mengingatkan bahwa ada dirinya saat ini. Amane juga berkata bahwa diri tidak suka jika orang biasa yang bersama dengannya tiba-tiba jatuh sakit begitu saja. Mendengar membuat Mahiru terkejut dibuatnya. Amane berniat menemani Mahiru sampai dirinya tertidur. Mahiru yang tumben-tumbennya menurut, membuat Amane terkejut dibuatnya. ほら Setelah Mahiru tertidur, Amane terlihat terus menggenggam tangan Mahiru dan nampak merah sembari berkata dalam hati bahwa semua hal itu membuat jantungnya berdebar sangat kencang. 本当
心臓に悪いやつめ。 Dan berakhirlah alur setelah anime Otonari no Tenshi Sama episode keempat. Singkat aja, gula, gula, dan gula. Makin bertambahnya episode, kadar gulanya juga kian meningkat. Buat para jomblo seperti gua, harap bersabar dan berhenti mengeluh punya tetangga macam Mahiru. Karena meskipun ada, itu hanya 1/1 miliar makhluk alien di planet Namek. Untuk komposisi gula yang entah berapa gram ini, gua lagi-lagi akan memberikan rating 9,9/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode kelima minggu depan. Bye-bye.